Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meli Rizkiani dengan NIM 2381050008. Saya dari kelas 2A, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Langsung saja, simak video berikut. Sebelum kita lanjut ke contoh pelanggaran hak asasi manusia, ada yang tahu nggak sih hak asasi manusia itu apa? Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu secara universal, tanpa diskriminasi, yang meliputi hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan martabat manusia. Pelanggaran hak asasi manusia itu ada yang ringan dan ada yang berat. Pelanggaran hak asasi manusia ringan adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dengan sifat yang relatif ringan dan terjadi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, tindakan pencurian, pengancaman, dan kekerasan fisik yang bersifat ringan. Dan ada beberapa contoh yang lainnya, seperti tawuran, penghinaan, pencemaran nama baik, penyalahgunaan kekuasaan, pemaksaan berpendapat, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh pelanggaran hak asasi manusia yang ringan. Baik, selanjutnya beralih ke pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di Indonesia ada 17 kasus peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi, antara lain peristiwa 1965 sampai 1966, penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985, Talang Sari 1989, Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2, peristiwa kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa 1997 sampai 1998, Wasior 2001 sampai 2002, Wamena 2003, pembunuhan dukun santet 1998, peristiwa Simpang KA 1999, Jambu Kupok 2003, Rumah Gedong 1989 sampai 1998, Timang Gajah 2000 sampai 2003, dan kasus Paniai 2014. Nah, penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat melakukan melalui dua mekanisme, yaitu yudisial dan non-yudisial. Nah, saya akan menjelaskan salah satu dari pelanggaran hak asasi manusia yang tadi saya sebutkan, yaitu kasus Paniai 2014. Dugaan pelanggaran hak asasi manusia Paniai bermula dari konflik keluarga dengan sejumlah personil TNI di wilayah Enarotali, Paniai, Papua Barat pada malam 7 Desember 2014. Kejadian ini kemudian berbuntut pada unjuk rasa warga di lapangan Karel Gobay yang berlokasi di depan Polsek Paniai dan Koramil Enarotali pada 8 Desember 2014. Keesokan harinya, aksi diwarnai pelemparan batu pada Polsek Paniai dan Koramil Enarotali, kemudian berujung pada pembubaran pengunjukan rasa menggunakan tembakan akibat tercatat 4 orang warga tewas dan 21 lainnya mengalami luka-luka. Maka dari itu, pencegahan pelanggaran hak asasi manusia itu bisa dengan pendidikan dan sosialisasi. Nah, melakukan pendidikan dini kepada anak-anak tentang hak asasi manusia dan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, sosialisasi hak asasi manusia juga dapat dilakukan melalui pertemuan langsung maupun pemanfaatan teknologi. Terus, dengan penegakan hukum yang tegas, memastikan aparat penegak hukum melakukan tindakan yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan personalisme aparat penegakan hukum dan meminimalkan kelalaian pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu berkolaborasi internasional. memperkuat mekanisme internasional untuk mencegah dan menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia
kolaborasi ini dapat membantu, melindungi, mendampingi negara anggota untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia di negaranya, dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kehormatan dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye dan kegiatan sosial yang mengedukasi masyarakat tentang hak asasi manusia. Menurut saya, perlindungan hak asasi manusia di Indonesia itu baik, tapi kurang maksimal karena masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Contohnya, pembulian, penghinaan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita harus mencegah pelanggaran hak asasi manusia itu. Mari sama-sama kita berubah ke hal yang lebih baik untuk negara kita, Indonesia. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.